ya apa ini dibuat ya karena apa katanya karena apa banyak permintaan baik dari pengunjung langsung maupun juga dari survei-survei yang mereka lakukan. Sebagai ucapan terima kasih warga, mereka berencana membangun Monumen Jokowi. Dan monumen ini menjadi penanda bukti hormat kita. Demi rayu NKRI, patung Presiden Jokowi berdiri gagah di benua biru Eropa. Hingga 30 negara rayu NKRI untuk bela Ukraina. Sahabat bagi-bagi, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang terus menunjukkan kebesarannya di dunia internasional. Pembangunan ekonomi yang masif, infrastruktur yang terus dibangun, mendekati level infrastruktur kelas dunia. Peran geopolitik yang semakin dominan, hingga kekuatan militer yang terus membesar menjadikan Indonesia sangat disegani oleh dunia internasional. Sudah banyak peran-peran besar yang dilakukan oleh Indonesia, yang memunculkan decak kagum hingga penghargaan setinggi-tingginya dari berbagai negara di dunia, tanpa terkecuali dari benua biru Eropa. Bahkan baru-baru ini 30 negara, rayu NKRI dan adakan pertemuan agar Indonesia bela Ukraina dan kucilkan Rusia. Selain merayu dengan diplomasi, Eropa juga telah melakukan aksi yang luar biasa, yaitu membangun monumen kemenangan bagi Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang berkunjung ke negara Ukraina saat perang berkecamuk antara Ukraina dan Rusia. Bahkan, Duta Besar Ukraina di Jakarta mengatakan pemerintahnya telah membangun monumen tersebut sebagai apresiasi atas dukungan mereka terhadap Ukraina di dekat Kiev. Dahulu merupakan peristiwa yang sangat penting, kami memulai membangun monumen kemenangan di Kiev, begitu kata Vasil dalam acara Stand for Freedom di Jakarta Pusat. Acara Stand for Freedom ini digelar untuk memperingati kemerdekaan Ukraina yang ke-31, yang jatuh pada hari itu. Monumen itu akan memperingati setiap pemimpin dunia yang mengunjungi Ukraina sejak awal perang. Jadi setiap pemimpin yang setuju, namanya akan dibangun di monumen tersebut, begitu lanjut Vasil. Namun, apakah Jokowi setuju namanya tercantum dalam monumen itu? Ternyata, Ukraina mengirim terlebih dahulu undangan kepada pemimpin terkait, agar namanya tercantum dalam monumen tersebut. Vasil mengatakan, ia telah mengirim proposal Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Saya sangat berharap melihat nama Presiden Indonesia yang hebat, yang mulia Joko Widodo. Karena kunjungan bersejarahnya akan dikenang dan tidak akan pernah dilupakan. Begitu lanjut diplomat itu. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tengku Faizasyah mengaku, tak mengetahui perihal undangan tersebut. Saya tidak pernah dengar hal ini, begitu kata Faizasyah, saat ditanya apakah Kemenlu RI sudah menerima undangan tersebut atau belum. Mungkin saja undangannya belum sampai. Sahabat bagi-bagi, sejauh ini, pemimpin yang namanya bersedia dibangun di monumen kemenangan itu adalah Presiden Polandia, Andrzej Duda. Sebelumnya Jokowi mengunjungi Ukraina pada akhir Juni yang lalu. Ia bertemu dengan Presiden Ukraina dengan tujuan membawa misi perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, pemimpin itu membahas pasokan pupuk Ukraina siap menjadi perantara Rusia-Ukraina, hingga sepakati bebas visa Ukraina dan Indonesia. Ukraina akan mengukir semua nama pemimpin dunia dan mitra lainnya yang telah memberi dukungan selama invasi Rusia dalam sebuah monumen yang bernama Monumen Alley of Glory. Presiden Indonesia Joko Widodo menjadi salah satu yang namanya juga tercantum di dalam daftar tersebut. Semua orang benar-benar akan dikenang di Alley of Glory. Ini akan menjadi pengingat bagi siapa saja orang-orang yang memberikan dukungan bagi Ukraina. Hamyanin mengatakan, Ukraina tidak akan menuliskan nama Jokowi begitu saja tanpa persetujuan. Ia menyebut, proposal untuk memastikan, ini telah dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri RI beberapa waktu yang lalu. Dari berita ini membuktikan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara penjaga panji perdamaian dunia. Dari dulu hingga sekarang, Indonesia selalu memainkan peranan penting dalam menjaga dunia, yang terus damai dan semakin baik dari hari ke hari. Namun hal yang dilakukan Ukraina ini tentu sangat dipandang lucu. Karena seolah-olah Ukraina memaksa Indonesia agar mendukung negaranya dan kucilkan Rusia. Padahal Indonesia adalah negara non-blok yang tidak mendukung keduanya. Selain gunakan diplomasi patung, Ukraina juga lakukan hal-hal licik dengan menggandeng negara barat. Baru-baru ini, 30 negara bujuk Indonesia agar ikut mendukung Ukraina untuk lawan Rusia. Sahabat bagi-bagi, seperti yang kalian tahu, belakangan ini nama Indonesia semakin besar di mata dunia, terutama setelah kemarin berhasil menjadi ketua G20 pada tahun 2022 lalu.
dan kini lanjut lagi menjadi Ketua ASEAN 2023. Bahkan yang paling mantapnya, kemarin Indonesia pun telah berhasil melakukan pertemuan dan diskusi dengan dua negara yang sedang perang ini sekaligus. Bahkan sampai menghasilkan kesepakatan terkait krisis pangan dan ekspor biji-bijian akibat perang ini. Dan kini ternyata lagi-lagi nama negara kita Indonesia pun kembali disebut-sebut dalam ajang pertemuan dunia. Sebanyak 30 negara yang banyak terdiri dari negara-negara barat dan negara-negara besar berpengaruh lainnya, termasuklah salah satunya adalah negara kita Indonesia. Baru-baru ini lagi heboh, dikabarkan bakal menggelar pertemuan di Arab Saudi untuk membahas perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk. Pertemuan ini pun kabarnya bakal dilakukan pada tanggal 5 sampai tanggal 6 Agustus tahun 2023 nanti. Dan tak main-main, dikatakan juga bahwa sejumlah diplomat yang terlibat dalam perencanaan agenda itu mengungkap bahwa peserta pertemuan ini pun terdiri dari negara-negara barat. Sepertinya rencana negara-negara barat, mungkin negara kita Indonesia, juga akan diajak untuk membahas perang dan menghasilkan perundingan atau kesepakatan yang mendukung pihak Ukraina. Dan terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pun akhirnya buka suara terkait rencana pertemuan di Arab Saudi untuk membahas perang Rusia-Ukraina ini. Juru bicara Kemlu pun akhirnya mengaku bahwa ia belum mendengar tentang kabar rencana tersebut. Nah, artinya Kementerian Luar Negeri Indonesia pun ternyata belum tahu bahwa pihaknya negara Indonesia disebut-sebut dalam pertemuan untuk membahas perang Ukraina-Rusia tersebut di Arab Saudi. Apakah ini adalah agenda dari pihak-pihak barat? Mimin pun belum tahu. Pasalnya sejauh ini beberapa negara seperti Inggris, Afrika Selatan, dan Uni Eropa sudah mengkonfirmasi bakal hadir. Bahkan perwakilan negara Adiputra Mamarika, yaitu penasihat keamanan mereka Jack Sullivan, juga diperkirakan bakal datang dalam acara pertemuan tersebut. Lagi-lagi negara kita Indonesia diajak atau dilibatkan dalam pembahasan perang Rusia-Ukraina. Apakah Indonesia nanti akan ikut menghasilkan perundingan yang ujung-ujungnya mendukung atau menguntungkan pihak Ukraina? Sahabat bagi-bagi, yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!